Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Cahyani. Saya mahasiswa semester 6 di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum Sosial Universitas Matlaul Anwar Banten. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS mengenai MK Komunikasi Politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari propaganda. Nah, propaganda ini adalah bentuk komunikasi berupa seni permainan kata-kata yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi dengan tujuan menciptakan partisipasi aktif atau pasif untuk menyampaikan kebenaran menurut versi sang propagandis dengan menggunakan cara-cara persuasif untuk mengubah atau mengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku masyarakat atau massa yang menjadi targetnya. Berikutnya ada jenis-jenis dari propaganda. Yang pertama ada name calling, yang dimana contohnya ini ketika Donald Trump mengklaim bahwa virus COVID-19 ini berasal dari Cina, sehingga ia menyebutnya dengan virus Cina. Yang berikutnya ada glittering generalis, contohnya ini pakai aplikasi X untuk perjalanan Anda yang menyenangkan. Dan berikutnya ada transfer, contohnya ini adalah penggunaan Pancasila sebagai master simbol pada masa pemerintahan Soeharto, yang dimana Pancasila ini merupakan ideologi sebuah negara, sehingga ketika ada paham yang bertentangan akan dianggap musuh. Yang berikutnya ada testimonial. Nah, contohnya ini adalah testimoni atau penilaian produk oleh selebritas atau brand ambassador dalam produk tersebut. Berikutnya ada plain folks. Contohnya ini adalah kunjungan atau belusukan oleh gubernur di kawasan permukiman warga. Kemudian ada card stocking atau promosi produk kecantikan yang hanya menyebutkan keunggulan produknya saja, tetapi tidak menjelaskan efek sampingnya seperti apa. Berikutnya ada bandwagon, yang dimana contohnya ini adalah pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai keterkaitan komunikasi politik dengan pemilu. Hubungan antara pemilu dengan komunikasi politik begitu erat, di mana komunikasi itu sendiri merupakan interaksi dan share informasi maupun berita pada khalayak. Dan dalam kaitan politik itu sendiri, yaitu bermakna berkuasa, menguasai, menginfluence rakyat maupun pengikutnya agar ikut ataupun memahami pemahaman mereka. Dan definisi dari komunikator politik itu sendiri adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, ataupun kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan tersebut. Berikutnya, di sini kita akan membahas mengenai perspektif propaganda dalam komunikasi politik. Yang pertama ada perspektif propaganda, yang dimana sebuah upaya untuk membangun sebuah paradigma atau nilai-nilai tertentu dengan cara membuat hal-hal sederhana yang mudah untuk dipahami secara mendalam. Yang kedua ada agitasi, di mana agitasi ini lebih memfokuskan diri kepada kelompok-kelompok kecil, dan tujuan mereka adalah membahas isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok mereka itu sendiri. Yang ketiga ada periklanan. Nah, periklanan ini adalah alat pemasaran yang digunakan oleh mereka untuk sebuah promosi atau mempromosikan. Nah, yang keempat ada retorika, di mana retorika ini adalah sebuah teknik pembujuk secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melakukan karakter pembicara, emosional, atau argumen. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.